Nah itu jadi usahakan selalu dalam keadaan berwudu, batal lagi batal wudu. Ya. Kemudian yang terakhir wa tajdidul wudu. Sebelum terakhir wa tajdidul wudu. Tadi kullama hadatsa tawadda. Setiap batal wudu. Terus sunnah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi kita ada wudu, tapi kita boleh wudu lagi. Namanya tajdidul wudu, sunnah bahkan bukan boleh, sunnah. Ya antum dari rumah wudu, mau masuk majelis ini protokol kesehatan, ya antum wudu. Ya, sunnah tajdidul wudu. Subhanallah, ini masalah hal yang mungkin sebelumnya kalau kita ngaji biasa aja, tajdidul wudu, perbaharui wudu, ngapain? Anda masih ada wudu, langsung aja sholat. Orang kan males. Karena dari mau udah wudu, ngapain wudu lagi di masjid? Kan bahasanya begitu. Subhanallah. Allah kasih hikmah, gambaran yang tanpa kita sadarin. Ya, berisi solusi buat keadaan kita. Insyaallah bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, ini tentang sunnah-sunnah wudu atau sunnah-sunnah ya untuk kita kembali berwudu atau menjaga wudu kita. Insyaallah minggu depan kita mau bahas tentang syaratnya wudu belum. Syaratnya wudu kita belum bahas. Jadi kemarin kita baru bahas fardunya wudu. Kemudian sunnahnya wudu kita selesain sengaja kita percepat biar sedikit banyaknya kita bahas. Sebab dalam praktek semuanya sama, satu jalan. Ya, dalam ilmiah kita harus pisahin mana fardu, mana sunnah. Dalam ilmunya. Tapi dalam praktek jalannya sama. Malah, ya mohon maaf, orang kalau nggak ngaji dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Di sini nanti ketemu, di syaratnya wudu nanti ketemu. Kenapa kalau para ulama ahli fikih pisahin mana fardu, mana sunnah? Ada alasan tersendiri. Ya, dipisahkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Insyaallah minggu yang akan datang, Allah panjangkan umur kita, disehatkan badan kita bisa mengkaji tentang syarat-syarat wudu. Nah, setelah syarat wudu, karena di kitab Risalatul Jami'ah ada pembahasan tentang mandi. Jadi kita bakal bahas tentang mandi dulu. Baru nanti tentang pembatalan wudu. Sengaja anak meluaskan tentang sunnah wudu biar kita bisa mempraktekannya bersama-sama. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Waktu kita basuh wajah di fardhu wudu sudah kita bahas. Sebab perempuan itu rambutnya kan panjang. Makanya ada di dalam kitab Risalatul Jami'ah itu disebutkannya ghuslu syai'in minar ghuslu wa maslu syai'in min basyaratir ra's au sya'rin fi haddi. Wajibnya kita basuh kepala dalam wudu, yaitu pertama mashu syai'in, membasuh sebagian daripada kepala, kulit kepala, atau walaupun satu rambut. Indana Syafi'iyah, dalam fikih Syafi'i, walaupun satu rambut tapi fi haddi, dalam batasan kepala. Apa tuh batasan kepala nih? Batasan kepala ini batasan kepala ya, batasan kepala. Perempuan kan otomatis rambutnya panjang. Kayak siapa yang namanya? Nama Kiki rambutnya panjang nih. Dia Kiki kalau rambutnya panjang, laki bukan sama perempuan. Dia mau basuh di sini doang nih. Rambutnya ente sini doang yang mau basuh. Yang sini nih, dia mau basuh sininya doang. Ada nggak sah? Wudunya belum sah. Jadi dia harus ngebasuh rambut yang ada di dalam batasan kepala. Jadi yang di atas ente. Nah, ada ulama mengatakan batasan kepala itu rambut depan dikebelakangin, rambut belakang dikedepanin, itu batasan kepala. Coba yang masih ada di lingkarannya itu dalam batasan, ya nggak masalah, panjang. Ya. Nah, ada lagi orang nggak punya rambut, makanya ulama ahli fikih dia kalau kasih ibarah itu nggak ibarahnya sekedar ibarah,
Ibarah dalam ilmu fikih itu bukan cuma sekedar ibarah, tapi ada makna. Kenapa? Basuh sebagian dari kepala. Artinya apa? Kalau ada orang yang nggak punya rambut, apa dia harus basuh rambutnya? Bingung. Beli itu dulu dong, apa? Doyok-doyok apa? Kumpulin rambutnya dulu, baru bisa. Ya. Tapi kan enggak. Jadi walaupun dia nggak punya rambut, dia basuh sebagian daripada kepala. Sah. Dana Syafi'iyah itu dalam fikih Syafi'i ini, andai ya. Anda kasih contoh nih air. Ini air begini nih. Ente cuma tuangin gini doang ke kepala. Sah wudu ente, sah ente niatin. Syafi'iyah ya. Sah, begini dong, kena kan? Kena. Itu jangankan segitu, satu tetes kena. Satu tetes, tes kena. Makanya ada sampai permasalahan kalau kita baca fikih-fikih yang lebih luas lagi, ada orang basuh kepala tapi masih pakai peci. Bisa nih, jadi itu jangan bingung fikih luas ya, fikih luas. Ya sah. Tapi kalau dalam fikih Imam Malik nggak sah begini nih tadi. Ini yang akan praktekin nggak sah. Jangan diulangin ya, bahasan kan. Nggak sah, enggak. Imam Malik, Imam Abi Hanifah juga gitu. Kalau Imam Malik harus semua kepala kena. Imam Abi Hanifah yang timbul aja walau setengah, ibarahnya setengah, yang nampak lah bahasanya. Nah, jadi seperti itu tadi Mugi ya, Anwar atau bukan Mugi ya, siapa lupa namanya. Ya, jadi kalau perempuan basuhnya yang ada di atas kepala, jangan basuh yang di bawahnya. Oh, ada perempuan rambutnya 2 meter, dia basuh di ujungnya doang, coba tolong basuhin. Jangan. Nah, ini lam ya, nggak sah. Tapi kalau dalam mandi wajib, mandi janabah harus kena semuanya itu. Ya, punya rambut panjang, kena semuanya. Ada orang umurnya 95 tahun, rambutnya nggak pernah dipotong, gimana tuh? 95 tahun, rambutnya nggak pernah dipotong dari bayi. Hah? Kif? Bermelingkar-melingkar rambut. Ada indah janabahnya berat, susah, nggak gampang. Ya, yudhkar Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh kathratil janabah, orangnya sering janabah Sayyidina Ali. Sampai dia kotakin kepalanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh kathratil janabah. Min syiddah quwwatih, berkuatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali buka pintu Khaybar, yang pintu 40 orang yang buka, Sayyidina Ali sendiri ditarik. Min syiddah quwwatih, dari syiddah kuatnya Sayyidina Ali. Habib Muhammad bin Idrus Ambar ya. Habib Muhammad bin Idrus Habsyi kuat, dia kalau ngangkat sesuatu tuh, orang ngangkat 10-20 orang dia ngangkat sendiri. Nah, sirnya cucunya, cicitnya, berliahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma'ruf kisahnya, buka pintu Khaybar, pintu gerbang yang dibuka 40 orang, Sayyidina Ali sendiri ditarik, coplot sama engsel-engselnya. Gimana nggak kuat? Ada min syiddati quwwatih, ya, Sayyidina Ali dia sering botakin, kalau bahasa kita dibotakin. Sebab khawatir satu rambut nggak kena air, mendagas janabah, jadi doh. Allah. Jadi pertanyaannya Anwar. Lagi yang lain tanya. Allah. Ketika kita membasuh tangan kan digunakan 3 kali. Itu urutannya kanan 3 kali, baru kiri 3 kali, atau kanan kiri sebanyak 3 kali? Terserah ente, boleh. Pilih mau kanan dulu. Biasanya ulama kanan dulu 3 kali, baru kiri. Jadi sama kaki sama. Kaki. Sunnahnya banyak ulama yang kita sering lihat prakteknya kanan dulu, terus 3 kali, baru pindah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Jadi ketika ente pertama basuh wajah, sunnah kenain kuping. Ente basuh wajah berapa kali? 3 kali. Berarti kuping kena 3 kali. Ente waktu basuh kepala, sunnah kenain kuping juga.
Basuh kepala berapa kali? 3 kali. Berarti kuping kena 3 kali jadi berapa? 6. Nah, ketika ente basuh kuping ada 3 kali 3 cara. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Pertama begini. Ya. Kedua, ambil air ininya nih. Atau boleh pakai tunjuk, boleh pakai tangan. Sininya nih, bohirnya. Yang ketiga, ente ambil air yang baru, kayak jari kelingking ente diputerin. Ya, seperti itu. Jadi berapa total? Hitungannya begitu. Nah, ini banyak orang nggak praktek, ngertinya basuh kuping 3 kali udah selesai. Ah, sunnah sampai 15 kali. Ya, sunnah sampai 15 kali. Tapi pahamin, jangan sunnah. Antum tanya bagus. Gimana 15 kali mah? Jangan ntar itu pas basuh kuping 15. Hah? Ya nggak? Bagus nih, dia nanya, berarti dia mencermati. Sebagian orang kan gimana 15 kali, ntar dia bingung. Lagi yang streaming, ya, tambah bingung lagi nanti. Ya, Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wudhu itu apakah boleh di kamar mandi atau dipisah dari tempat mandi? Sunnah tempat wudhu terpisah. Ya, makruh kalau ente wudhu di dalam toilet. Makruh aja. Sekarang ada orang kan rumahnya kecil. Ya. Ada sebagian orang punya rumah nggak punya toilet. Bingung lagi. Ya, tapi makanya tadi doain nanti biar punya rumah sendiri-sendiri buat punya. Biasanya kalau orang-orang soleh dulu tuh tempat mandi sama tempat toilet dipisah. Tempat mandi wudhu sama tempat toilet dipisah. Ada orang-orang dulu kita seperti itu. Banyak. Ya, ini kamar mandi sebelah buat orang. Dan di situ nggak berebut. Orang mau mandi yang mau buang air. Ya. Jadi kita boleh ketika kita bangun rumah, kita punya rumah sendiri itu kita rapi. Kayak di dalam rumah, usahain punya tempat sholat. Usahain punya tempat ruang tamu ada, ruang keluarga ada, ruang sholat nggak ada. Kayak minimal buat ente sama keluarga, buat sholat sunnah. Sholat sunnahnya di rumah. Kita mau sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnahnya di mana? Di rumah. Ya kan? Nah, seperti itu. Allah. Jadi baiknya dipisah. Kalau kita ini kemampuannya kayak ini, kalau orang niat yakin, insya Allah jalannya dimudahin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada lagi, satu lagi boleh. Yang di belakang ada yang mau tanya? Allah. Tadi masalah sunnah berwudu mau tidur baca Al-Quran itu niatnya nama itu Sunnah sholat apa? Nawaitu tahara di sholat, nawaitu fardhu wudu biasanya. Waduh. Ya, nawaitu fardhu wudu seperti itu. Atau nawaitu seperti yang dianjurin di sini. Ya, kebanyakan nawaitu wudu di sholat boleh juga, ya. Sebab kalau sholat syamil kamil. Boleh, itu lebih enak. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, atau nawaitul furudul wudu, atau nawaitul taharah. Sebagian ulama bilang nawaitul taharah. Allahu a'lam. Cukup ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Insyaallah sama Sabtu yang akan datang. Berarti harus satu hari insyaallah. Pada ya, idnya kan Jumat, jadi Sabtu kita tetap daurah di sini. Kita lanjutin syurutul wudu biar kita sempurnain. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab Risalatul Jami'. Sengaja sedikit luasin dalam wudu aja. Dalam lain kita nggak luasin dalam wudu sebab halnya penting. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب لنا في ديننا ما أهل الكفر
أنثى وذكر رب وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقه كل حلالا دائما وخلا الخير ولما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب رضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب ديننا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا صرفنا على لظى شرفنا فتب علينا واغفر لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن روات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ضيق أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي واسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه لا تنتصر صحبي والحمد لله بالبدع والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك